Kami itu termasuk orang yang sangat parno terhadap COVID. Kami tidak pernah keluar rumah, bahkan jauh sebelum lockdown dari bulan Februari udah tidak, sekeluarga udah tidak mengadakan aktivitas-aktivitas di luar rumah, salon, makan, udah nggak pernah, keluar rumah udah nggak pernah, hanya untuk ke urusan kantor saja. Jadi bahkan ibu mertua dirawat pun di rumah karena takut ketularan COVID di rumah sakit. Itu juga berkat saran-saran dari beberapa direktur rumah sakit besar dan kecil yang menyarankan bahwa sebaiknya untuk orang seusia beliau umur sekitar 80 tahun sebaiknya dirawat di rumah. Jadi kami menyiapkan fasilitas ICU di rumah. Kami terbiasa dengan protokoler COVID. Hanya dokter dan suster yang boleh masuk kamar beliau. Kami juga atur sesuai protokol COVID. Dan bahkan pernikahan anak kami pun yang rencananya tanggal 4 April yang lalu pun kami tunda pelaksanaannya karena kami tidak mau ada urusan dengan COVID. Tapi Allah menentukan lain. Ada begitu keluar rumah, begitu kantor boleh dibuka, kami ke kantor sekali itu ya sekali seminggu, itu hanya untuk urusan tanda tangan. Begitu tanda tangan selesai pulang. Nah itu ada lengahnya. Jadi waktu terima kabar swab positif, saya langsung konsultasi dengan dokter paru-paru. Nah di sana disarankan bagaimana, mau isolasi di rumah atau mau di rumah sakit. Kemudian saya berpikir, karena saya kebetulan teman-teman saya juga banyak yang kena ternyata di kota Makassar dan kondisinya ada yang sampai pakai ventilator. Saya juga jadi parno. Akhirnya saya minta, karena saya harusnya sebetulnya memang harus dirawat karena tipes. Jadilah saya minta dirawat aja di rumah. Selama ini kami pakai asuransi pemerintah yang semuanya di cover, apa saja, semua penyakit top di cover. Mau periksa apa saja di cover dengan fasilitas VVIP. Ternyata tidak, untuk penyakit COVID ini tidak ditanggung. Well, saya mengerti mungkin karena ini penyakit baru, jadi belum dibikin kebijakan untuk penyakit ini untuk di cover oleh asuransi pemerintah tersebut. Lalu berusahalah kami untuk ke rumah sakit pemerintah, rujuk ke rumah sakit pemerintah, minta tolong sama ibu untuk bisa mendapatkan kamar, karena saya tahu pasti susah sekali mendapatkan kamar di sana. Akhirnya dapat kamar, udah disiapkan kamar, saya ke rumah sakit rujukan tersebut, rujukan COVID. Sampai di sana saya lihat banyak sekali orang, banyak pasien yang memang protapnya kan kita harus ke IGD dulu. Melihat di ruang IGD banyak sekali orang. Kami menunggu sekitar lebih dari 1 jam untuk periksa UGD dan sesuai dengan SOP mereka. Suami saya langsung bertanya kepada saya, mau yakin mau di sini? Saya sendiri pada waktu itu sebetulnya yang sakitnya cuman maksudnya masih bisa ditahan, nyampe di sana kok tiba-tiba itu dada sampai belakang itu sakit semua. Aduh, saya bilang ini mungkin saya nanti ini sakitnya bukan karena sakit COVID, tapi karena sakit stres ngeliat orang banyak banget di sini yang sakit, dan mungkin nanti akan bisa saling tular-tular kalau kami banyak banget di sana, dan kami harus tinggal di IGD dulu berapa jam baru bisa pindah ke rawat. Akhirnya setelah diskusi dengan suami, pindahlah kami ke akhirnya balik. Udah, kita nggak usah di sini, kita balik lagi ke rumah sakit langganan kami yang kebetulan memang dari dulu langganan, cuman karena memang mereka asuransi tidak diterima, jadi kami harus dengan jaminan pribadi, kami mengais-ngais lah. Aduh, itu asuransi yang sudah lama kita nggak peduliin,
kita cari semua asuransi yang bisa kita pakai untuk klaim. Terus fasilitas kesehatan yang tidak pernah kita pakai, nanti kita coba usahakan. Bahkan sampai saya sempat bercanda sama teman saya, kalau tabungan saya kurang nanti untuk bayar rumah sakit, pinjemin duit ya. Untung dia bilang oke lah, nggak usah dipikirin, yang penting kamu sehat dulu. Alhamdulillah ya, akhirnya kita coba masuk, karena memang biaya untuk masuk rumah sakit, dirawat di rumah sakit swasta itu sangat mahal, karena memang double extra care-nya. Pasien yang harus bayar semua biaya APD, nakes yang mengunjungi kita, yang dalam sehari itu mereka di sini gitu ya. Ikhlas aja, mudah-mudahan ini adalah rezeki kami untuk saya anggap ini adalah rezeki saya untuk Allah kasih kesempatan menggugurkan semua dosa-dosa yang mungkin selama ini banyak yang saya lakukan. Terus mungkin membersihkan harta yang mungkin selama ini bukan hak kami, kita bersihkan, karena memang prinsip kami adalah ingin mendapatkan harta yang halal, baik dan berkah. Jadi semoga dengan rezeki penyakit ini harta kami bisa sedikit demi sedikit dibersihkan dan dosa-dosa kami digugurkan. Terima kasih. Stay home. Reaksi pertama yang akan muncul pada saat kita mengetahui bahwa hasil tes swab kita positif adalah panik. Kita merasa bahwa tubuh kita penuh virus dan kita nggak tahu harus berbuat apa, dan kita akan memikirkan semua hal-hal yang terburuk yang dapat terjadi pada diri kita. Aksi yang dibutuhkan untuk orang-orang yang berada di sampingnya adalah jangan ikut-ikutan panik, beri support, beri semangat, dan tawarkan bantuan dan saran-saran apa yang bisa diberikan. Yang jangan dilakukan adalah menyalahkan, menyesalkan, atau menyudutkan, karena itu tidak akan bermanfaat sama sekali dan tidak ada perlunya, karena akan semakin menurunkan imun. Jadi kembali ke dokter yang sebelumnya atau yang dirujuk, atau ke dokter paru-paru, tanyakan arahannya apa yang harus Anda lakukan. Kalau ditawarkan mungkin akan diberikan saran isolasi atau dirawat di rumah sakit. Isolasi bisa isolasi mandiri di rumah, atau ada teman saya juga yang ditawarkan isolasi di hotel atas biaya kantornya. Ada 3 kemungkinan, ada 3 pilihan. Isolasi dengan konsekuensi kita bisa saja menularkan ke keluarga kita kalau kita isolasi di rumah. Kalau kita atau kita masuk ke rumah sakit pemerintah, yang mungkin ya di rumah sakit pemerintah itu gratis, tidak bayar, atau nggak tahu bagaimana sistem pembayaran di sana. Konsekuensinya adalah tidak nyaman, jangan menuntut, jangan ngomel kalau pelayanan kurang atau pelayanannya lama, karena memang itulah konsekuensinya. Terlalu banyak pasien, sementara nakes dan fasilitas yang sangat tidak memadai, tidak berimbang. Atau mau dirawat di rumah sakit swasta, konsekuensinya adalah biaya. Jadi silahkan dipilih mana konsekuensi yang paling ringan yang dianggap bisa diambil. Once sekali kita mengambil keputusan, tetaplah pada keputusan itu. Jangan pernah menyesal apapun yang sudah diambil dengan keputusan itu. Tentu saja selama pengambilan keputusan itu kita tetap minta pendapat dari teman-teman dokter kita, teman-teman yang sudah mungkin pernah mengalami atau punya pengalaman sebelumnya atau yang bisa membantu. Jangan terlalu melibatkan banyak orang juga, karena semakin banyak ide akan semakin membingungkan kita.